Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanana Rahmat Kirana dari kelas 11 MIPA 3 absen 15. Saya akan menerangkan soal HOTS dan pembahasannya pada bab sistem pencernaan. Soal nomor 1. Uji biuret pada produk makanan menunjukkan hasil negatif atau produk makanan tidak berubah warna menjadi ungu. Bila produk makanan tersebut dijadikan sumber makanan satu-satunya, maka akan menimbulkan A. Penyakit kwashiorkor, B. pH darah tidak stabil, C. Gangguan pencernaan, D. Rasa cepat lapar, dan E. Gangguan transportasi vitamin A, D, E, dan K. Pembahasan soal nomor 1. Opsi A. Uji biuret digunakan untuk menguji apakah bahan makanan mengandung protein atau tidak. Bahan makanan yang mengandung protein akan menunjukkan warna ungu ketika ditetesi larutan biuret. Karena pada percobaan di atas bahan makanan menunjukkan hasil negatif, berarti bahan makanan tersebut tidak mengandung protein. Jika bahan makanan tersebut dijadikan satu-satunya sumber makanan, maka akan terjadi defisiensi protein. Defisiensi protein merupakan keadaan kekurangan protein. Kekurangan protein menyebabkan kebutuhan asam amino esensial tidak terpenuhi. Salah satu penyakit yang timbul akibat kekurangan protein adalah penyakit kwashiorkor yang dapat memicu busung lapar. Opsi B. pH darah tidak stabil disebabkan oleh kandungan asam dan basa yang tidak seimbang, dan juga bisa karena gangguan pada paru-paru dan ginjal. Opsi C. Secara umum, sistem pencernaan dapat mengalami gangguan karena 3 hal, yakni kelainan alat pencernaan, infeksi kuman, atau konsumsi makanan yang memiliki efek tertentu. Opsi D. Rasa lapar bisa saja muncul sebagai gejala dari penyakit tertentu. Beberapa kondisi yang dapat menjadi penyebab cepat lapar antara lain diabetes, hipoglikemia, dan hipertiroidisme. Selain itu, masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan juga dapat memicu munculnya rasa lapar berlebih. Opsi E. Gangguan transportasi vitamin A, D, E, dan K adalah gangguan pada proses absorpsi lemak. Karena vitamin-vitamin yang larut dalam lemak ini memerlukan absorpsi lemak yang normal agar vitamin tersebut dapat diabsorpsi secara efisien. Diabsorpsi molekul vitamin tersebut harus diangkut dalam darah, yaitu oleh lipoprotein atau protein pengikat yang spesifik. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban soal nomor 1 adalah A. Penyakit kwashiorkor. Soal nomor 2. Papila adalah tonjolan atau bintik kecil yang berada di bagian atas dan samping lidah. Ini memberikan tekstur sedikit kasar, tetapi papila berfungsi membantu proses makan. Alasannya, papila mempunyai sensor perasa dan juga suhu. Papila sendiri memiliki sifat yaitu A. Fotoreseptor, B. Mekanoreseptor, C. Elektroreseptor, D. Kemoreseptor, atau E. Termoreseptor. Pembahasan soal nomor 2. Opsi A. Fotoreseptor adalah alat indera yang menerima rangsang berupa cahaya. Fotoreseptor pada hewan dan manusia adalah mata. Bagian mata yang peka cahaya adalah retina. Opsi B. Mekanoreseptor adalah reseptor yang menerima rangsangan dari sentuhan, dan organ yang berfungsi sebagai mekanoreseptor adalah kulit. Opsi C. Elektroreseptor adalah kemampuan biologis untuk merasakan rangsangan listrik alami. Ini telah diamati hampir secara eksklusif pada hewan air atau amfibi karena air adalah konduktor listrik yang jauh lebih baik daripada udara. Opsi D. Kemoreseptor juga dikenal sebagai kemosensor, yaitu sel reseptor sensorik khusus yang mentransduksi zat kimia endogen atau diinduksi untuk menghasilkan sinyal biologis. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa kemoreseptor merupakan proses penanggapan rangsangan kimia yang terjadi di dalam tubuh. Indera pengecap dan penciuman disebut kemoreseptor karena memproses rangsangan kimiawi berupa rasa atau pengecap dan gas atau penciuman. Lidah dan hidung termasuk kemoreseptor. Opsi E. Termoreseptor atau penerima rangsang suhu berada di kulit.
Selain di kulit, ada juga termoreseptor di otak yang membantu mendeteksi dan mengatur perubahan suhu tubuh inti. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban soal nomor 2 yaitu D, kemoreseptor. Soal nomor 3. Usus adalah bagian besar pada saluran pencernaan bawah yang memiliki peranan penting dalam sistem pencernaan. Usus halus, panjang, dan berlekuk-lekuk, serta memiliki jenjat usus karena A. merupakan organ utama pencerna makanan, B. agar penyerapan sari makanan berlangsung maksimal, C. agar proses pencernaan serat dapat berlangsung optimal, D. agar penyerapan air dapat berlangsung, atau E. merupakan tempat sekresi enzim pencernaan. Pembahasan soal nomor 3. Usus halus sangat panjang dan berlekuk-lekuk, dan lekukan itu yang disebut dengan jenjat usus atau fili usus. Jenjat usus atau fili usus memiliki fungsi untuk memperluas permukaan usus, sehingga proses pencernaan zat makanan akan lebih sempurna. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban soal nomor 3 adalah B, agar penyerapan sari makanan berlangsung maksimal. Sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.